Masih memberikan kesempatan memanggil lagi menggugat 1 minggu ke depan, ya 1 minggu ke depan dipanggil lagi. Kalau memang misalnya 1 minggu ke depan tergugat tetap tidak memenuhi panggilan, meskipun panggilannya sudah diterima dengan sah sesuai dengan aturan hukum, maka 1 minggu ke depannya lagi itu adalah kesempatan terakhir bagi tergugat untuk hadir dalam persidangan. Jika panggilannya sah tetap tidak hadir, maka kemungkinan proses persidangan ini akan berjalan tanpa kehadiran tergugat. Kemarin kan sempat ada miss dalam alamat rumah. Mungkin memang tidak tahu alamat rumah tergugat sekarang. Jadi sebenarnya kalau berkaitan dengan masalah alamat itu, alamat yang kita cantumkan di gugatan itu kan sesuai dengan alamat tempat tinggalnya Sarwenda, sesuai dengan identitasnya dia di ID card, ya, di KTP, ya. Dan panggilan pertama itu sampai diterima oleh tergugat sehingga dianggap panggilan sah. Namun panggilan kedua itu mereka tidak menerima, ya, tidak menerima sehingga panggilan tersebut dikembalikan ke pengadilan, ya. Jadi oleh karena itulah makanya hakim ingin memastikan di mana tergugat bertempat tinggal saat ini, ya. Kenapa pertama panggilannya diterima sampai yang kedua kok tidak kembali. Nah, setelah kita mencari tahu dan berkomunikasi, akhirnya kita mendapatkan satu alamat domisili daripada tergugat yang hari ini kami sampaikan sebagai perubahan alamat tergugat, sehingga pihak pengadilan selanjutnya akan memanggil tergugat di alamat di mana tergugat berdomisili hari ini. Dengan harapan panggilan yang akan dikirim selanjutnya ini dapat diterima oleh tergugat. Keputusannya ada di tangan tergugat mau hadir atau tidak hadir. Kalaupun tidak hadir, tapi tetap dianggap panggilannya sah diterima oleh tergugat, sehingga proses persidangan ini bisa berjalan dengan cepat, baik, lancar, tanpa harus berlarut-larut hanya gara-gara mengenai masalah panggilan saja, ya. Jadi tidak bisa kami sampaikan. Bagaimana sejauh ini ada indikasi rujuk nggak sih, Bang? Saya belum bisa kasih gambaran mengenai masalah indikasi rujuk atau tidak yang bisa saya sampaikan. Kita ikuti aja prosesnya sampai akhir, nanti pasti akan kelihatan apakah rujuk atau tidak rujuk. Nah, jadi belum bisa saya pastikan hari ini. Komunikasi keduanya gimana, Bang? Seperti yang kemarin saya sampaikan, pada waktunya setelah proses ini selesai, proses ini berakhir, klien saya berjanji bersama-sama dengan saya itu kemungkinan akan baru akan menjelaskan kepada teman-teman media semuanya agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi, tidak ada orang yang berspekulasi lagi tentang apa yang terjadi, dan kemudian semuanya akan dijelaskan secara terang benderang agar tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi terkait dengan masalah ini. Jadi nanti kalau sudah putus, kita akan buka semua mengenai apa yang teman-teman ingin tahu, apa sih yang terjadi kemarin itu. Dan tapi kalau hari ini Ruben ingin prosesnya biar berjalan dulu, biar tidak menjadi polemik, ya, dalam proses ini. Tapi kalau sudah selesai prosesnya, sudah berakhir, maka Ruben akan menyampaikan apa yang terjadi selama ini, kenapa dan bagaimana. Teman-teman semua rasa ingin tahunya mungkin bisa akan ditanyakan kepada Ruben pada waktu itu. Bagian harta guna gini nggak, Bang, menyimpang? Kenapa? Harta guna gini ada nggak, Bang? Itu nanti semua akan dijelaskan pada waktu sudah selesai, itu akan dikasih tahu harta guna gini bagaimana, ini hak asuh anak bagaimana, itu nanti mungkin akan disampaikan sesuai dengan hasil akhir dari proses persidangan. Nah, ini juga akan menjadi materi yang akan disampaikan pada waktunya. Apakah ini suatu kesepakatan supaya cepat
proses persidangannya itu nanti semuanya dibuka. Tapi sampai hari ini kita ikuti aja proses persidangannya seperti apa adanya pada hari ini. Ya. Tapi bergantung bahwa Ruben sendiri pengen bisa secara baik-baik gitu bang, harinya masih pengen secara kekeluargaan. Kalau dilihat dari proses yang berjalan sampai hari ini kan, kita kan tidak pernah melihat adanya perseteruan ya. Ya nggak ada perseteruan yang naik ke permukaan. Jadi kalau perseteruan internal mungkin itu private ya, tapi kalau perseteruan yang naik ke permukaan kan kita sama-sama tidak melihat. Ya tidak melihat. Artinya hal-hal yang dimana Ruben harus ada bersama-sama dengan anak-anaknya dan juga tergugat, ya Ruben ada di situ. Ya, jadi dengan kondisi yang seperti itu, sementara prosesnya hari ini juga berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya kita harus bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa semuanya ini berjalan dengan baik. Agenda selanjutnya masih pemanggilan tergugat di alamatnya yang terbaru. Ya, jadi kita berharap diterima gugatan panggilannya, putuskan hadir apa tidak hadir, sehingga proses ini tidak akan terhambat hanya gara-gara panggilan. Oke. Ya, keseriusannya sampai hari ini kami masih sidang dan belum ada tanda-tanda instruksi untuk mencabut atau membatalkan proses yang sedang berjalan. Jadi dari kondisi seperti itu sampai hari ini kan kita harus melihatnya dia serius, ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya ke depan hari ada perubahan-perubahan, ya kita sebagai kuasa hukum kan hanya bisa mengikuti aja apa yang diinginkan oleh klien. Komunikasi mereka berdua gimana, Pak? Komunikasi mereka berdua ya sebagaimana layaknya, karena bagaimanapun mereka kan hari ini masih suami istri. Ya, karena belum ada putusan, mereka masih suami istri, mereka masih orang tua bagi anak-anaknya, yang saya kira ya komunikasi yang berkaitan dengan masalah anak-anak dan segala macam itu pasti akan masih terus terjadi di antara mereka yang masih terikat suami istri sampai hari ini. Sama satu rumah masih bang. Satu rumah mungkin panggilannya sudah tidak lagi ada masalah ya. Panggilannya masalah karena alamat kan itu ya. Karena alamatnya itu sudah yang kedua itu sudah tidak sampai karena tergugat sudah tidak menerima panggilan lagi. Yang kedua itu jadi makanya harus ada perubahan alamat. Ya. Oke. Dibilang serius banget dengan mereka bergugatan. Harusnya ada kehadirannya itu kan tergantung dinamika persidangan, ya. Jadi lain pengadilan, lain kebijakannya. Ya, kalau pengadilan negeri biasanya memang kehadiran daripada prinsipal itu kan cukup diwakili oleh kuasa hukum, karena kan sudah memberikan kuasa penuh. Kecuali nanti dalam mediasi itu mungkin diharapkan oleh mediatornya pasti para prinsipalnya itu hadir. Ya, tapi kan kalau secara hukum acaranya ketika prinsipalnya itu juga tidak bisa hadir dalam mediasi, dia bisa juga memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mewakili dia dalam mediasi tersebut dan menyampaikan hal-hal apa yang menjadi penawarannya dalam proses mediasi tersebut. Jadi memang mengenai masalah kehadirannya itu tergantung mekanisme pengadilan dan majelis hakim. Dia beda dengan mungkin kalau di pengadilan agama, hakimnya memang ingin tergugat dan penggugatnya hadir gitu meskipun belum dalam taraf mediasi. Jadi kan ini nggak bisa kita tentukan, ya kita harus melihat mekanisme. Tapi sampai hari ini belum ada permintaan dari majelis hakim untuk menghadirkan penggugat. Oke. Terima kasih.